kalian dari perkara yang baru-baru diada-adakan. Maksudnya bid'ah begitu kan? Bid'ah di sini adalah al-mukhtari'atu fid din. Perkara yang dikatakan bid'ah itu adalah perkara yang diciptakan dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama. Tapi yang dikatakan bid'ah yang dhalalah adalah al-mukhalifatu lisyari'ah, yang berlawanan dengan syariat. Judulnya agama tapi berlawanan dengan Islam. Itu baru bid'ah yang dhalalah. Jadi sesuatu yang baru yang berlawanan dengan agama itu bid'ah yang dhalalah. Itu bid'ah yang sesat. Yang kullu dhalalatin finnar, itu yang begitu yang dimaksud. Ya. Karena di sini bahkan bid'ah, ya, innal bid'ah tanqasimu ilal ahkam al-khamsah. Bid'ah itu hukumnya ada 5. Hukum bid'ah itu ada 5. Kalau bid'ah yang tidak berlawanan dengan syariat, hukum bid'ah perkara yang baru itu hukumnya ada 5. Yang pertama adalah wajib, bahkan bid'ah ada yang wajib. Bid'ah ada yang wajib ternyata. Kok bisa bid'ah wajib? Bisa. Contohnya apa? Tadwinil Quran, kayak membukukan Al-Quran. Coba kalau Quran kagak dibukuin sama Sayyidina Utsman, kira-kira sampai sekarang bagaimana kira-kira? Kocar kacir gitu. Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran itu udah banyak yang tidak ada tulisannya. Sudah banyak yang ada di pikirannya, di otak-otak hufaz, para sahabat yang hafizul Quran. Jadi Sayyidina Utsman ketika membukukan tadwinil Quran, beliau mengumpulkan hufaz dan mengumpulkan ya warakah. Ya, warakah. Kurma, kulit kurma, daun-daunan yang ada tulisan Al-Quran di situ. Coba kalau kagak dibukuin, yang hafal Quran pada meninggal, ada nggak kira-kira? Janji Allah, inna lahu lahafidhun. Akhirnya yang melaksanakan adalah Sayyidina Utsman. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. A'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah saya dan sunnahnya sahabat yang 4. Pegang. Nah, tadwinil Quran sunnahnya Sayyidina Utsman. Tadwinil Quran di zaman Rasulullah SAW itu ada perbedaan pendapat. Anda bahas masalah bid'ah dulu aja. Gak apa-apa nih, Anda ngalantur kemana-mana, gak apa-apa. Karena ini juga Anda pikir penting. Ya. Idza khifa alaihi adya. Membukukan Al-Quran wajib hukumnya kalau kita khawatir, kalau kita kagak bukuin, Al-Quran akan hilang. Akan hilang. Kira-kira hilang apa kagak kalau kagak dibukuin sama Sayyidina Utsman? Belum ada kertas loh di zaman itu. Jadi susah membukukan di zaman Rasulullah SAW, kagak bisa. Meskipun di zaman Rasul sudah ada, tapi di Cina. Kertas sudah ada di zaman Rasul di Cina, di Arab belum ada. Ketahuannya apa? Ketika bulan dibelah sama Nabi menjadi 2, di Cina itu ada satu buku tip, buku pengobatan. Penulisnya mengatakan, saya hatamkan tulisan saya ini ketika bulan terbelah menjadi 2, saya kagak tahu kenapa, kata dia. Berarti di zaman bulan dibelah sama Nabi SAW, syuqqa lahul qamar, itu Rasulullah SAW ngebelah bulan di Cina udah ada buku. Maju memang Cina dari dulu. Tapi di Rasulullah, di zaman Rasul belum ada kertas. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman sudah ada kertas, ditadwin, dibukuin yang namanya mushaf Al-Quran. Wajib nggak tuh kira-kira hukumnya? Nerima nggak antum kalau bid'ah ada yang wajib? Kalau kita sih ikhwan nerima aja pasti. Waka al-istighal bil ulum al-arabiyyah al-mutawaqqaf 'alaiha fahmul kitab was sunnah kan nahwi was sarfi wal lugha. Ya. Yang kedua, belajar bahasa Arab. Di zaman Rasul ada enggak pelajaran bahasa Arab? Kagak ada. Ilmu nahwu, ilmu sarf di zaman Rasul ada apa kagak? Enggak ada. Ilmu nahwu, ilmu sarf itu yang menciptakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang menciptakan ilmu nahwu dan sarf. Di zaman Rasul kagak ada. Ini bid'ah juga ilmu nahwu sarf. Ya. Kalau orang mau bisa baca kitab, bisa paham Al-Quran, harus belajar ilmu alat membaca ilmu nahwu, ilmu sarf. Wajib nggak jadinya belajar nahwu sarf? Wajib bagi orang yang mau paham bagi orang yang mau paham Al-Quran. Kita perlu nggak paham Al-Quran? Perlu nggak paham kitab? Perlu. Berarti ilmu nahwu sarf meskipun beda, hukumnya bisa menjadi wajib. Kata Syekh Dimyati hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dulu Rasulullah nggak ada belajar bahasa Arab, kagak pernah memang dari lahir. Kita bahasa Indonesia emang pakai belajar? Kagak, gitu ya.
Wa katamyizi sahih al-hadis min saqimiha. Juga yang wajib itu bid'ah, yang wajib adalah memiyak-miyak mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis mauquf, mana hadis yang dhaif, begitu. Itu hukumnya juga wajib. Biar ketika ada perbedaan antara hadis satu dengan hadis yang lain, kita bisa lihat yang mana yang kedudukan ruwatnya, kedudukan riwayat yang lebih kuat. Itu. Ini bid'ah yang wajib. Asani al-muharramah. Bid'ah yang haram. Bid'ah yang bid'ah juga ada yang haram, kal makus. Apa makus? Pajak buat orang Islam. Di zaman Rasul ada nggak orang Islam ditarik pajak? Tidak ada yang ditarik pajak orang kafir. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ditarik pajak, diwajibkan pajak bagi orang Islam. Hukumnya haram sebetulnya. Wal madzalim, dan setiap kezaliman, bid'ah yang haram. Nih, wa tauliyatul manasib, subhanallah. Wa tauliyatul manasib asy-syar'iyyah man la yasluhu laha. Dan memasrahkan urusan agama kita, haram hukumnya memasrahkan urusan agama kita untuk dijadikan, diwalikan, memilih wali tauliyah, memilih wali bagi urusan agama kita, menjadi ketua urusan agama, begitu ya. Kepada orang, memilih kepada orang, memasrahkan urusan agama kepada orang yang kagak ngerti agama, haram hukumnya. Bisa dipahami? Cocok banget nih sama zaman sekarang. Haram loh hukumnya, ini bid'ah yang haram. Memilihnya kita haram. Tauliyah, memperwakilkan umur ad-din, urusan agama kita, man la yasluhu laha, kepada orang yang tidak pantas untuk menjadi wali agama kita di negeri kita, itu hukumnya ini dalilnya. Enggak mau gibah aneh. Cuman aneh ngasih tahu hukum buat kita ihtiyat di dalam memilih besok-besok. Wal ishtighal bi madzahib ahli dhalal al mukhalifina lima alaihi ahli sunnah. Kan haram juga hukumnya ya, kita menyibukkan diri dengan madhab-madhab yang sesat. Menyibukkan dirinya dengan apa? Duduk di pengajian mereka, haram hukumnya. Duduk di majelis-majelis ahlu dhalal al-mukhalif di madhab ahli sunnah wal jamaah, yang berlawanan dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, kita istighal, menyibukkan diri, duduk di majelis dia, hukumnya haram. Kenapa? Itu awal langkah kita kepada kesesatan. Dengan ngaji sama dia, akhirnya kita ngikutin dia. Ngaji sama dia, kita, ini bid'ah yang diharamkan. Asalisah al-mandubah ya. Yang nomor 3 adalah bid'ah yang sunnah. Kabina ar-rubat, bangun pondok pesantren, hukumnya bid'ah. Pesantren dari dulu ada nggak? Di zaman Rasul ada pesantren, cuman nggak ada tempatnya, nggak ada bangunannya, tidurnya di masjid, ahlus sufah tidurnya di masjid. Nah, bangun pesantrennya dulunya kagak ada. Bangun pesantren hukumnya bid'ah. Wa madarisul ilmi syar'i, dan madrasah-madrasah. Di zaman Rasul ada madrasah kagak? Kagak ada. Coba seandainya ini bid'ah kagak boleh ada madrasah. Enggak boleh ada pondok pesantren. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Mau dibawa kemana kira-kira? Ini bid'ah yang disunnahkan. Wa tadwinil madahib, dan membuku-bukukan ya pendapat madhab. Ada buku madhab Syafi'i, buku madhab Maliki. Ini juga bid'ah yang mandub. Wa tasnifil ulum al-mustahsanah syar'an. Ngarang kitab hukumnya Rasulullah pernah ngarang kitab apa kagak? Rasulullah ngarang kitab apa kagak? Yang bilang maulid bid'ah ngarang kitab apa kagak? Ada orang kan bilang maulid bid'ah, tapi dia ngarang kitab enggak? Ngarang kitab enggak dia? Ngarang lah. Wahabi banyak kitabnya. Ngarang kitab kan dia. Bid'ah kagak tuh. Kalau dibilang alasannya ini kan urusan maulid, urusan agama, nggak boleh bawa agama. Inti ngarang kitab agama bukan? Agama. Rasulullah ngarang kitab apa kagak? Kagak. Dasar. Jangan pakai nafsu. Enggak, ini nggak emosi.
Kayak aneh doang mungkin nih. Kalau kagak teriak, antum ngantuk soalnya. Maksain ini juga teriak. Lapar soalnya. Hukumnya bid'ah yang mandubah. Kalau disuruh dibaca, mau aja dibaca kitab ini, mungkin sadar kali ini kalau dapat hidayah ya. Iya, ini ngarang kitab juga ya. Iya, ngarang kitab. Paul juga aneh. Oh, ngesen tuh. Kenalin nanti suaranya. Watattabu'i kalamil Arab, dan belajar bahasa Arab, bid'ah mandubah. Dan kemudian wa auradi ahli turuq. Ini yang mau disampaikan sebetulnya ini tariqah, dan ikut salah satu tariqah, melaksanakan wirid di ahli tariqah itu juga bid. Di zaman Rasul nggak ada tariqah, karena semua tariqah muaranya ke Rasulullah SAW. Ngikut wiridan satu tariqah, hukumnya bid'ah, tapi mandub sunnah, bid'ah yang sangat dianjurkan. Kemudian wastina'i maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah dikarang oleh Asy-Syaikh Ad-Dimyati halaman 429 itu dalil maulid. Dalil wastina'il maulidin Nabi Al-Mustafa SAW, bikin maulid Nabi Muhammad SAW juga bid'ah. Bukan mensyukuri lahirnya Rasul. Mensyukuri lahirnya Rasul tidak bid'ah. Rasul mensyukuri lahirnya dengan berpuasa. Tapi bikin acaranya, baca maulidnya, itu bid'ah yang mandub. Bahkan wa idharuz zinah wa surur bihi, ya, disunnahkan juga ketika maulid kita idharuz zinah. Idharuz zinah menunjukkan baju kita yang paling cakep. Kalau maulid pakai baju yang paling cakep, pakai baju ketika mau kawin lagi gitu. Ada. Idharuz zinah ini itu. Iya, ada yang bagian yang ini mau nikah lagi. Tinggal lainnya. Wasurur bihi, senyum di maulid tuh, senyum bahagia. Nggak usah disuruh juga udah kirang kita baca maulid, bener apa kagak? Itunya aja sunnah, itunya aja mandub, itunya aja dapat pahala. Girang kita mau datang maulid meskipun gara-gara berkat begitu, itu di pahala. Girang kita pahala. Biar kata ada embel-embel, tapi nggak dibohongin, tetap hati karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Dilanjut jangan nih masalah bid'ah. Kapan kelar? Arabi al-makruhah yang keempat, bid'ah yang makruh. Makruh ya. Sampai jam berapa kira-kira? Subuh. Kalau sedikit lagi enggak apa-apa masih. Bid'ah yang makruh. Nih perlu kita tahu bid'ah yang makruh. Pertama, kazakhrafatil masajid. Ngerehab masjid, ngerubuhin mas. Ngerehabnya kagak bid'ah, bagusinnya kagak bid'ah, ngerubuhinnya yang bid'ah. Rasulullah pernah nggak ngerubuhin masjid? Pernah nggak Rasulullah mau ngerehab dirubuhin dulu? Kagak, kan dilebarin. Kalau Rasulullah dilebar, kan kagak bisa Beb kalau ngelebarin, sempit udah. Jakarta tanahnya sempit, yang ada bisa di ke atas. Makruh aja hukumnya mak. Tapi ini makruh yang kalau ulama-ulama para aulia itu syiddah, ngejaganya dengan banget ini. Contoh di Yaman, di Hadramaut itu masjid ada 200, tapi yang dipakai Jumat cuma satu. Jadi satu kotak tuh sholat Jumatnya cuma di Masjid Ba'alawi doang. Masjid yang lain ada 200 cuma jadi musola masjid, tapi di sana bilang ya, sholat Jumatnya di satu tempat doang begitu, ngumpul. Nah itu masjid, luarnya, latarnya tuh udah reot begitu, perlu direhab. Izin mau ngerehab sama Habib Hasan Asyatiri waktu itu, Ainul Tarim. Izin, dimarahin sama dia. Kenapa dimarahin? Ente tahu nggak? Tuh yang dipakai buat ngebangun yang reot tuh duitnya wali. Berkah mana duit ente sama duit wali? Zaman dulu tuh sofi, bersih, orang itu wara, zuhud. Duitnya wali yang dipakai, yang ente rubuhin, yang ente buang tuh jariahnya para walinya Allah. Berani ente?
Kalau kita pikir-pikir bener juga ya. Iya kan? Mungkin jangan rapat dikit-dikit rubuhin enak nih masjid nih. Kalau kagak kudu jangan ya. Karena kadang-kadang masjid-masjid cakep udah mau direhab baik. Karena saingan masjid sebelah. Mentereng banget sebelah tuh. Jadi kalau pakai dapat banyak kan di. Bercanda ya, maaf. Benar juga tadi. Akhirnya Habib Hasan lagi keluar kota, keluar negeri kalau nggak salah. Pulang udah direhab tuh. Udah direhab tuh masjid yang sebelahnya yang reot tuh. Karena khawatir rubuh sebetulnya. Ngamuk dia. Dipanggil Habib Abdullah Syahab. Al-Mudarim. Inti wali. Inti yang tahu apa yang lagi dikerjain. Inti yang tanggung jawabnya. Aneh kagak tanggung jawab. Sampai begitu saking takutnya tuh. Sampai makruh aja kayak begitu. Kita sama haram biasa aja. Wa tazwiqil masahif. Wa tazwiqil masahif juga makruh hukumnya kita tazwiq masahif, merobek mushaf. Merobek mushaf. Ini juga nih yang makruh nih tapi banyak sekarang. Ya, kalau di Mekah dipakai karena kudu kali begitu. Jamaahnya ribuan bahkan ratusan ribu kalau sholat. Buat tabligh, penyampai. Mubaligh, bukan penceramah, bukan. Haitsu balaghal ma'mumina sautal imam. Tabligh yang menjadikan suara imam itu kedengaran ame makmum. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh yang gitu. Itu tabligh namanya, mubaligh. Menyampaikan Sami Allahu liman hamidu Rabbana walakal hamd. Itu sebetulnya makruh. Cuman ketika kalau kagak ada yang begitu, makmum jadi kocar kacir. Coba kalau di Mekah umpamanya kagak pakai begituan. Allahu Akbar kagak kedengeran. Di antara tabligh juga mukabbir sound system. Di antaranya juga sound system. Nah, tapi kalau kagak kudu, cuman mau pamer dong, Allahu Akbar. Anda pernah ke Mekah kan? Anda tahu di Mekah begini gitu. Ada kan orang sini suka konyol-konyol. Orang Bogor sih bukan orang sini. Tapi Allah, liman hamidah kan Muhammad tahu tuh orang siapa. Orang salat cuman 30 orang pakai teriak-teriak di makmum, kan kelaguan. Allahu Akbar. Jadi cuma mikir kita juga sama dia. Jadi ngapain sih lagi? Emang zaman aktor sekarang. Maaf ya. Al-khamis al-mubah. Yang kelima bid'ah yang mubah. Ittikhadul malaik, makan pakai sendok. Bid'ah apa kagak? Rasulullah pernah nggak makan pakai sendok? Nggak pernah. Bid'ah apa kagak? Itu yang bilang maulid bid'ah makan pakai sendok apa kagak? Nggak tahu juga sih. Itu bid'ah, tapi mubah saja. Mubah saja. Wa tausi'ah fi ladidil ma'akil wal masyarib wal masakin ay maskan. Ya, mubah saja atau tausi'ah meluaskan. Ya, makan yang banyak begitu. Mubah aja. Makanan enak nih kok nambah makan nambah. Emang jadi haram? Kagak kan? Itu bid'ah karena Rasul makannya kagak pernah puasa. Rasul kalau makan kagak pernah tausi'ah, enggak pernah berlebihan. Rasul makan seumur hidup kagak pernah sampai kenyang. Tuh Nabi Muhammad SAW. Kita makan kagak sampai kenyang. Benar gak? Kita Nabi makan jangan sampai kenyang. Ayo coba. Pikiran. Bantet. Yes. Itu beda. Ini kita ini syarat hadis yang dipakai sama Wahabi. Ini syarat daripada hadis. Ya Rasulullah SAW mengatakan wa'adana katanya najih al-ibad wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minahal qulub wa dharafat minahal uyun. Rasulullah ngasih nasihat kepada kita yang bikin hati kita getar ketakutan dan air mata enggak terasa mengalir mendengar nasihat Rasulullah SAW. Sampai Najih mengatakan, sahabat mengatakan, qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Ya Rasulullah kok ini kayak wasiat muwaddi' perpisahan.
Fausina, kasih kita wasiat wahai Rasulullah SAW. Ini memang di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata beliau, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Wasiat pertama adalah saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengerin, taatin pemerintah meskipun pemerintahnya seorang budak, tapi selama perintahnya tidak berlawanan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa orang yang hidup dari kalian setelah saya, kata Rasulullah. Nanti setelah saya wafat ada zaman, kata beliau, saya ikhtilafan katsiran, ente bakal melihat banyak perbedaan pendapat. Sekarang zaman banyak perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau udah banyak perbedaan pendapat, ente ikutin sunnah aneh sama sunnah sahabat-sahabat aneh yang empat. Khulafa'ir rasyidin. Ikutin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai geraham ente sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah dengan perkara yang baru yang diada-adakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini dalilnya Wahabi sebetulnya. Tuh, syarahnya begitu. Syarahnya begitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya.